menjadi manusia anti korupsi, menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga melalui kanal ini kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah, kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi spiritual, konsultasi problem solving, dan terapi hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, beberapa waktu lalu saya diminta menjadi pembicara dalam sebuah diskusi bertajuk Peran Iman dan Moral sebagai Penangkal Korupsi demi Keberlanjutan Pembangunan di Pendopo Al-Hikmah, Cikarang, Jawa Barat. Sungguh tidak mudah untuk merumuskan keimanan sebagai penangkal korupsi. Pasalnya, data yang ada menunjukkan bahwa para koruptor itu sebagian besar adalah orang yang beragama. Tidak sedikit di antara mereka kelihatan sangat religius dalam kehidupan sehari-hari. Karuan saja membuat kita prihatin ketika kita mendengar ada oknum bupati yang ditangkap KPK di halaman masjid selesai melaksanakan sholat subuh. Padahal selang sepekan sesudah dilantik, sang bupati itu mencanangkan gerakan sholat subuh berjamaah dan maghrib mengaji. Dia membuat gerakan tersebut sebagai salah satu upaya dalam merealisasikan jargonnya selama masa kampanye. Cianjur maju dan agamis. Seiring dengan itu, dia pun secara tegas akan memberikan sanksi kepada segenap aparat yang tidak melaksanakan gerakan ini. Namun sayangnya, sikap dan tekad oknum bupati tersebut menjadi ironi tersendiri di tengah masyarakat. Pasalnya, 2,5 tahun kemudian, tepatnya 12 Desember
2018 dia justru dicokok KPK. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tak nampak perubahan akhlak dan mental dari gerakan yang dicanangkannya. Rupanya, virus negatif berupa mental korup tetap melekat dalam jiwanya. Turut ditangkap bersama oknum bupati itu 5 pejabat di bawahnya. Lebih ironis lagi, transaksi dan pemindahan uang korupsi berlangsung di halaman Masjid Agung Cianjur seusai sholat subuh berjamaah. Uang suap yang disita KPK itu merupakan bagian dari potongan dana pendidikan yang seharusnya untuk membangun fasilitas sekolah. Maka muncul pertanyaan dari kita semua. Mengapa korupsi berkembang demikian subur pada bangsa yang religius? Bahkan skor indeks persepsi korupsi dalam kurung IPK Indonesia jeblok. IPK Indonesia merosot 4 poin dari 38 pada tahun 2021 menjadi 34 di tahun 2022. Hasil ini juga membuat peringkat Indonesia turun dari posisi 96 menjadi 110. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, di kawasan Asia Tenggara saja, Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, dan lain-lain. Mengapa korupsi kian merebak di Indonesia? Apa yang salah dari sistem kita? Apalagi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK, Firly Bahuri melaporkan data KPK yang menunjukkan tindak pidana korupsi telah terjadi di 26 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi. Ini memprihatinkan, ucap Firly dalam webinar nasional Pilkada Berintegritas 2020 lalu. Firly mengatakan kasus korupsi paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 101 kasus. Disusul Jawa Timur 93 kasus, Sumatera Utara 73, Riau dan Kepulauan Riau 64, kemudian DKI Jakarta 61. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
Tentu saja hal ini menjadi masalah yang sangat membuat miris kita semua. Masalahnya, mengapa di negara yang penduduknya mayoritas Muslim justru marak terjadi korupsi? Padahal, sebagai orang beriman dan berakal, kita seharusnya meyakini keberadaan Allah yang Maha Mengawasi. Namun, mengapa mereka yang nampak religius itu masih melakukan perbuatan yang diharamkan Allah itu? Apakah agama atau iman tidak mampu menangkal korupsi? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sejauh pengamatan kami, agama kurang bisa berperan dalam perjuangan melawan korupsi karena pendidikan agama lebih ditekankan pada aspek pengajaran, bukan pada aspek afektif yang berdasar pada penghayatan, pembiasaan, dan keteladanan. Maka dari itu, pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan dan syariat Islam itu sangatlah dangkal. Sehingga pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keimanan yang lemah itu tidak serta-merta dapat mendorong perubahan perilaku. Pasalnya, mereka tak cukup merasakan, tak cukup menghormati, kurang meyakini, dan kurang terikat dengannya. Karena itulah, dengan sendirinya belum terdorong untuk melakukannya. Maka, nilai-nilai tersebut tak akan memiliki dampak apapun pada perilaku masyarakat. Sehingga perlu ada langkah nyata untuk mendorong penghayatan, internalisasi nilai dan transformasinya menjadi tindakan seperti diuraikan di atas. Maka sudah saatnya internalisasi spiritual Islam pada masyarakat, terutama pada diri penyelenggara negara, perlu dilakukan secepat mungkin. Dengan demikian, melalui gerakan membumikan spiritualitas ini, kita bisa menyadarkan masyarakat yang beragama tapi mengalami krisis spiritualitas. Sehingga mereka yang mengaku beriman itu dapat menghayati dan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perlu dikembangkan pendidikan dan pelatihan, penghayatan dan pengamalan spiritual Islam. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, selama ini masyarakat kerap kali beragama tapi minus spiritualitas. Padahal esensi beragama
sejatinya adalah spiritualitas. Inti spiritualitas adalah bagaimana menjadi orang baik. Dalam konteks pemberantasan korupsi, spiritualitas hakikatnya akan bermuara pada tidak berbuat korupsi. Adapun landasan kecerdasan spiritual adalah kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap situasi. Orang merasa selalu dilihat Allah. Dia pun merasakan kemanunggalan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, insya Allah kesadaran spiritual yang tinggi yang senantiasa menghadirkan Allah dalam dirinya akan mencegah perilaku-perilaku negatif termasuk korupsi. Pasalnya, ketika punya kesempatan korupsi, dia akan langsung ingat Allah. Dia pun menyadari bahwa jika melakukan perbuatan buruk, maka hal itu akan mengecewakan Rabb-Nya yang senantiasa memperhatikannya dari waktu ke waktu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap orang yang beriman dan berakal seharusnya dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka sehari-hari. Kita dapat mengenal dan merasakan kehadiran Allah di dalam alam ciptaannya dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup sehari-hari. Namun, realitanya tidak semua orang bisa menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, selama ini kebanyakan orang sibuk dengan kegiatan dan aktivitasnya di dunia. Orang yang sibuk dengan kegiatannya memenuhi apa yang dituntut oleh hawa nafsunya. Orientasi hidup mereka yang rakus dan senang berfoya-foya itu hanya tertuju kepada harta benda dunia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kroninya. Mereka tidak peduli kepada kemaslahatan umum dan menganggap harta milik rakyat itu sebagai harta miliknya. Tidak pula mereka peduli pada aturan agama, yakni halal dan haram. Padahal para ulama mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah sarana, bukan tujuan. Namun sayangnya, di alam bawah sadar, mereka melihat harta benda dunia sebagai tujuan hidupnya. Maka, yang dilihatnya adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dan hanya itulah yang akan dilihatnya.
sehingga dia tidak akan melihat dan merasakan kehadiran zat yang mendorong dan menggerakkan kehidupan itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berikut ini tahapan yang harus Anda lakukan jika ingin merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Pertama, zikir, mengingat Allah seirama nafas. Kedua, memasuki lembah kerendahan hati. Ketiga, membangun jiwa yang memiliki keterarahan kepada Allah. Keempat, pasrah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, berjumpa Allah di tempat yang tidak menyenangkan. Keenam, bersyukur atas rahmat Allah. Ketujuh, sedekah setiap hari. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.